Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaannya? Sehat? Sehat, Bu. Syukur kita masih dalam lindungannya ya. Tetap jaga kesehatannya. Dan Ibu ingatkan tetap stay at home, ikuti protokol kesehatan agar memutus rantai dari COVID-19. Oke? Ya, Bu. Oke, angkat jempolnya kalau oke. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, dipimpin oleh Mary. Yuk Mary, pimpin doanya. Yang lainnya ambil sikap untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa dan diucapkan dalam hati masing-masing menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini lumayan untuk yang mengikuti pembelajaran daring kita ya. Untuk berikutnya lebih semangat lagi. Walaupun hanya masih setengah kita yang mengikuti, semoga kedepannya kita lebih aktif lagi dalam pembelajaran daring ini. Walaupun seperti ini situasinya ya. Oke, Ya, Bu. semangat. Ya. Ya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu tentang materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya kan kita belajar tentang lembaga ekonomi. Sekarang Ibu tanya, siapa yang masih mengingat materi yang sebelumnya? Apa itu lembaga ekonomi? Aku, Bu. Ya, yuk Chelsea. Lembaga ekonomi adalah sebuah lembaga yang pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berupa barang atau jasa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan pedoman atau standar harga, standar upah, memberikan pedoman bagaimana melakukan pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Iya. Fungsinya ya, fungsi dari lembaga ekonomi. Kalau lembaga ekonomi itu apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Rafael masih ingat nggak, Mang? Masih, Bu. Masih, mantap. Coba sebutkan, Mang, apa itu lembaga ekonomi? Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur cara hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Iya, mantap. Oke, kasih aplaus sama teman-temannya dulu yuk. Masih mengingat. Iya, anak-anak Ibu harus tetap rajin belajar ya. Jangan dilupakan materi-materi yang sebelumnya. Pembelajaran hari ini juga harus kalian ingat. Jangan langsung dilupakan. Siap belajar, langsung lupa. Jangan ya. Ya, Bu. Ya. Pada hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang lembaga sosial dalam bentuk yang lainnya, yaitu lembaga agama. Di mana lembaga agama inilah yang akan mengatur kehidupan manusia dan mempelajari, dan kita sebagai penganutnya akan mengatur kita dalam tata cara kita untuk bertingkah laku. Bertingkah laku ke arah yang mana? Ke arah yang lebih baik. Nah, itulah lembaga agama. Anak-anak kami sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem-based learning, kalian diharapkan mampu menjelaskan peran lembaga agama, kemudian kalian mampu menganalisis bagaimana sih peran lembaga agama di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian, dan yang terakhir, kalian akan menyajikan hasil analisis yang kalian lakukan tentang fungsi dan lembaga agama dalam pembentukan karakter anak. Sudah bisa kira-kira? Nah, itulah hal yang akan kalian capai dari pembelajaran hari ini. Nah, lembaga
lembaga agama adalah suatu lembaga atau institusi sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Seperti kita ketahui, di lingkungan sekitar ini, di lingkungan sekitarmu juga, terdapat beberapa lembaga yang kalian jumpai. Nah, lembaga-lembaga agama yang kalian jumpai itu seperti yang kita lihat gereja, kemudian masjid, itu termasuk suatu wadah lembaga agama yang lingkungan sekitar kita. Nah, lembaga-lembaga yang ada di lingkungan sekitar kita ini memiliki fungsi, yaitu yang pertama sebagai pedoman hidup kita. Artinya, sebagai pedoman hidup bahwa lembaga agama akan menjadikan kita kemana arah jalan yang mau kita tempuh. Apakah kita menuju ke arah yang baik atau yang menurut yang salah. Nah, agama inilah nanti yang akan melihat atau bisa menjadi pedoman kau, mengarahkan kau kemana kau akan bertindak. Jadi di agama akan mengajarkan bagaimana hal-hal yang baik, ajaran-ajaran yang baik, bertingkah laku, berucap, itu termasuk adalah fungsi dari lembaga agama. Kemudian, lembaga agama juga mempunyai fungsi berikutnya, yaitu fungsi kebenaran sebagai pedoman kita untuk menuntun kita ke arah yang jalan yang lebih benar lagi. Kemudian, fungsi agama sebagai pengatur tata cara hubungan manusia, sebagai tuntunan prinsip belajar benar dan salah, kemudian sebagai pedoman pengungkapan perasaan kebenaran, kebersamaan, pedoman keyakinan manusia berbuat baik, pedoman keberadaan, dan pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Artinya ini, Ibu ambil kesimpulannya bahwa walaupun kita dalam hal berrekreasi juga melakukan hiburan, tetap juga kita diatur oleh agama. Contoh, Ibu ambil contoh kecilnya dalam hal, contoh kita pergi ke pantai, berrekreasi. Kita juga harus melihat tata cara bertingkah laku yang baik di daerah pantai. Alangkah baiknya karena kita masih di daerah yang kuat adat, menggunakan pakaian yang tidak sopan itu adalah yang tidak baik, dan itu juga dilanggar oleh agama, dilakukan larangan oleh agama sendiri ya. Nah, itu yang fungsi lembaga agama untuk mempermudah kalian mengetahui fungsi dan peran lembaga agama itu sendiri, maka Ibu akan men-share video yang dapat kalian amati, yaitu video ini mengenai kenakalan remaja. Nah, video kenakalan remaja ini nanti kalian amatin dan kemudian kalian mencari permasalahan yang terdapat di lingkungan sekitarmu dengan menganalisa peran fungsi lembaga agama untuk mengatasi permasalahan kenakalan remaja tersebut. Kemudian nanti kalian memberikan contoh aplikasi peran dan fungsi lembaga agama. Kemudian, ketiga berikutnya adalah kalian memberikan contoh aplikasi peran dan fungsi lembaga agama di lingkungan tempat tinggal saudara, atau istilahnya di tempat tinggal kalian. Setelah menonton video itu, Ibu ulangi kembali ya, apa yang mau kalian cermati. Setelah kalian amati video tersebut, Ibu minta kalian memberikan hasil analisis dari video yang kalian tonton berikut. Waktu kita tinggal 10 menit lagi, jadi diperhatikan dulu video berikut ini. Bentar ya. Bisa dilihat? Bisa, Bu.
Oke, itu video tadi yang kalian tonton. Setelah kalian tonton tadi, setelah kalian amati tadi videonya, nah, tadi kan sudah Ibu share LKPD di WA grup kalian. Di LKPD itu, Ibu sudah memberikan pemaparan mengenai video tadi. Nah, yang perlu kalian cermati di situ adalah setelah menonton video, Ibu minta kalian menganalisis peran fungsi lembaga agama untuk mengatasi kenakalan remaja yang dihadapi sekarang ini. Kemudian setelah kalian analisis, berikanlah contoh bagaimana aplikasi peran dan fungsi lembaga agama dalam permasalahan video tersebut. Setelah berikutnya, kalian berikan contoh aplikasi peran dan fungsi lembaga agama di lingkungan tempat tinggal saudara, atau di tempat tinggal kalian maksudnya ya. Bagaimana kalian menyikapinya? Sudah jelas kira-kira anak-anak kami? Sudah ya? Nah, kita akan kembali ke Zoom berikutnya. Ibu tunggu waktu penyelesaiannya 60 menit. Kita kembali lagi 60 menit kemudian untuk membahas LKPD yang kalian kerjakan. Oke?
Oke, Bu. Iya. Oke, Bu. Oke, Anak Ibu, kita kembali lagi ke Zoom. Sekarang kita akan membahas dari LKPD yang Ibu bagikan. Sudah kalian diskusikan kan sama teman-temannya? Ya, Bu. Oke. Nah, di LKPD kan ada 3 hal yang perlu kalian bahas, yaitu bagaimana... Nah, tadi kan kita LKPD. Di LKPD itu ada yang 3 hal yang kalian bahas, yaitu yang pertama, kalian menganalisa tentang peran dan fungsi lembaga agama untuk mengatasi kenakalan remaja. Kemudian yang kedua, di LKPD itu kalian bahas bagaimana contoh peran lembaga agama dalam mengatasi permasalahan di video yang kita putar tadi. Dan yang ketiga adalah kalian memberikan contoh, kan gitu ya, memberikan contoh dari peran lembaga agama di lingkungan sekitar kalian. Nah, anak-anak kami, sekarang Ibu tanya dulu, siapa yang sudah bisa menjawab dari LKPD-nya? Agama mengajarkan prinsip Nomor berapa itu, Oka? peran lembaga agama untuk mengatasi kenakalan remaja, yaitu agama mengajarkan prinsip benar atau dan salah dalam bertingkah laku, sehingga ketika kita mau melakukan kenakalan remaja maka menghalangi kita untuk melakukan kenakalan remaja seperti tawuran antar sekolah. Satu, Bu. Nomor 2-nya coba. Nomor 2-nya, Oka, yuk. Dua, mengaktifkan pemuda-pemuda dalam hal kegiatan positif seperti aksi sumbangan. Nomor 3-nya bagaimana, Oka? Gak ada, Bu. Oke, nomor 3-nya, Oka. Ikut balapan liar antar geng, ikut tawuran antar geng, minum minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti narkoba. Iya. Kalau itu kan contoh-contoh kenakalan remaja di masyarakat. Tadi kan yang di soal nggak disimak soalnya, berarti ya di soal Ibu minta kalian adalah memberikan contoh peran lembaga agama di lingkungan sekitar kalian. Ya, Oka ya, diperbaiki itu ya. Ya, Bu. Ya, disampaikan sama teman-temannya satu kelompoknya. Oke, kelompok yang lain. Kelompok yang lain yang bisa kasih pendapat lain selain yang diberikan temanmu? Ada yang mau mempresentasikan? Ibu minta saja ya, dipresentasikan dulu dari kelompok 2. Fungsinya itu lembaga agama berhubungan dengan Suaranya Mer, dibudukan ya. Fungsi nyata lembaga agama berhubungan dengan strategi, doktrin, ritual, dan aturan perilaku dalam agama. Selain itu juga berfungsi untuk manusia melaksanakan ritual agama, bersama-sama menerapkan ajaran agama, dan menjalankan kegiatan yang telah diperintahkan oleh agama. Itu jawaban nomor 1 kan? Ya, Bu. Nomor 2-nya Mer? Nomor 2, pembentukan organisasi gerakan pemuda, mengaktifkan peran remaja dalam organisasi keagamaan seperti perlombaan suara graduate dan cerdas cermat Alkitab atau CCA. Iya. Udah, itu Ibu ambil 2 contoh hasil presentasi kalian dan teman-temanmu. Hasil dari presentasi ini akan kalian bentuk dalam bentuk laporan.
diskusikan kembali, baguskan kembali hasil diskusi kalian. Laporannya harus bagus dan benar ya. Nanti dikumpulkan melalui WA group. Oke? Itu hasil dari LKPD kita. Nah, anak-anak kami sekalian, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada yang kurang paham mengenai pembelajaran kita hari ini? Enggak, Bu. Nah, kalau tidak ada, coba dulu di antara kalian yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Ya, Laura, yuk. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Sebagai fungsi pedoman agama adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia, sumber kebenaran, pengaturan tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan, tuntunan prinsip yang benar dan salah. Pedoman pengungkap perasaan kebersamaan, pedoman keyakinan manusia berbuat baik, pedoman keberadaan pada hakikatnya, pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Iya, jadi itulah hasil kesimpulan dari pembelajaran kita, tapi Ibu simpulkan kembali ya. Pada hari ini, tadi kita bahas adalah tentang lembaga agama, di mana lembaga agama ini adalah sebuah lembaga atau institusi yang menuntun kita dalam tata cara kehidupan kita untuk berperilaku ke arah yang lebih baik lagi. Nah, lembaga-lembaga agama ini banyak kita jumpai di lingkungan-lingkungan sekitar kita. Ya. Nah, kemudian dengan adanya lembaga agama di lingkungan sekitar ini mempunyai fungsi dan peran bagi tata cara kehidupan kita. Yang pertama, lembaga agama menjadi pedoman. Pedoman kita dalam hal menuntun kita dalam melakukan hal yang benar atau yang salah. Kemudian, walaupun dalam hal bidang berrekreasi sekalipun, lembaga agama berperan penting juga untuk mengatur tingkah laku manusia tersebut. Baik dalam hal berpakaian, baik hal dalam tata cara berbicara, berperilaku, agama mengaturnya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, makanya kalau kau ingin menjadi manusia yang lebih baik, maka agamamu lah perkuat. Gitu ya. Demikianlah hasil kesimpulannya. Nah, anak-anak kami sekalian, pembelajaran berikutnya masih dengan materi tentang lembaga sosial, tapi lembaga yang berikutnya yaitu tentang lembaga pendidikan dan politik. Jadi ini lebih menarik lagi karena berkecimpung kalian di dalamnya. Dan jangan lupa, Ibu sudah share juga penilaian atau tugas yang akan kalian kerjakan, itu dikerjakan dengan baik biar memuaskan hasilnya ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau pimpin doa penutup dulu? Ayo Chelsea. Chelsea dulu yang tutup dengan doa. Ayo ambil sikap berdoa. Mari kita bersatu dan doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke.